Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Jadi untuk tugas mingguan pertama untuk statistika satu, modul pertama, di sini kita ada study case, di mana PT Osik Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan bagian gudang, manajemen melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Nah, data ini dikumpulkan untuk menganalisis tingkat efisiensi kerja karyawan, mengetahui sebaran produktivitas, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Nah, berikut ini datanya disajikan dalam hasil sortir dalam satuan paket. Nah, dari data-data di atas, kita harus cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikan data tersebut dengan histogram, boxplot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Nah, dari data tadi, data di study case tadi, kita pindahin ke Microsoft Excel, teman-teman. Yang nantinya, yang data dari Microsoft Excel ini bakal jadi acuan kita. Oke, jadi untuk software yang pertama, teman-teman, kita bakal diminta untuk pakai software namanya RStudio. Dan untuk RStudio ini tuh, kita nyimpan filenya harus di tempat atau folder yang sama dengan kita nyimpan file eh, data tadi yang kita udah pindahin teman-teman. Jadi kayak tadi kan datanya nih, data ini. Eh, Data yang dipakai ini sama data yang di RStudio ini harus satu tempat. Harus satu tempat dan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, emang harus satu tempat. Ya, untuk prompt pertama yaitu kita install package. Nah, package yang harus diinstal itu namanya Red Excel. Jadi Red Excel ini tuh dia package yang bakal ngebaca si data kita teman, data yang kita kasih. Terus lanjut kita mengaktifkan package yaitu library Red Excel. Nah, lanjut kita ke data satu, read XL mingguan statistika satu underscore satu sheet satu. Nah, eh, pastiin juga untuk nama di filenya ini yang mingguan underscore stat satu underscore satu itu sama kayak file Excel yang udah kita simpan. Kenapa? Karena kalau nggak sama itu nggak bisa dibaca di sini, teman-teman. Dan sheetnya satu, kenapa? Karena kita tadi nulis data dan mindahin datanya tuh di lembar pertama, sheet pertama. Kalau lembar yang kita nyimpan di lembar kedua, berarti di sini kita tinggal diganti sheet 2. Oke, teman. Jadi kita coba run dulu, teman. Kita coba run untuk install package Script Excel ya. Oke, udah. Package Script Excel successfully unpacked. Terus kita run juga yang ini, library-nya. Udah. Terus kita ke file yang ini. Kita run yang ini. Nah, sampai ketemu data yang kayak gini, teman-teman. Uh, ini datanya udah dipastikan sama kayak file di Excel yang udah kita pindahin tadi. Kalau dia namanya di sini tuh nggak sama, teman-teman, dia bakal error. Jadi pastiin namanya sama. Dan di lembar yang sama juga. Lanjut, karena datanya udah bisa kebaca ke sini, udah bisa ke print. Yang harus kita cari berikutnya itu kita harus cari mean atau rata-rata, nilai maksimal, minimal, median, sama kuartil. Ini salah gue. Min ini. Nilai minimal. Oke, kita cari teman-teman, kita run lagi. Oke, teman. Dari dapatkan datanya itu untuk nilai minimal atau nilai terkecil dari data yang kita sajikan itu ada 210. Nilai maksimalnya, nilai terbesar itu 260. Dengan rata-rata di 230, dengan nilai tengah di 227,5. Nah, untuk nilai kuartilnya, teman-teman, itu untuk kuartil bawahnya dia ada di 220, kuartil tengahnya di 225, dan kuartil atasnya ada di 240. Lanjut, habis dari minimal, maksimal, median, dan kuartil, kita bakal cari namanya variansi.
dengan prompt kayak gini, sekarang. Dan untuk variansi dari data yang udah kita masukin itu ada di 227,2222. Lanjut kita nyari range. Nah, range-nya itu ada dari nilai terkecilnya 210 dan range ada nilai terbesar itu ada di 260. Jadi range-nya itu ada di 50, teman. Selisih dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Lanjut ada modus atau nilai yang paling sering muncul di data kita. Nah, untuk modusnya di sini di kasusnya kan kita ada dua data yang modusnya sama, itu 210 dengan frekuensinya 2 dan ada 220 dengan frekuensinya 2 juga. Kenapa yang di print itu modusnya itu yang 210? Kenapa? Karena modus dari nilai 210 itu dia lebih duluan muncul dibanding nilai 220, teman-teman. Lanjut, kita bakal menghitung yang namanya skewness dan kurtosis. Ya, untuk menghitung skewness dan kurtosis ini dia juga ada install package dan juga library tersendiri ya teman-teman, yaitu E1071. Sekarang, nah, untuk nilai skewness-nya itu ada di 0,4 dan untuk nilai kurtosisnya itu ada di min 1,2. Lanjut, dari kurtosis itu kita buat histogram dengan komen kayak gini, kita run aja langsung. Nah, oke teman. Jadi ini merupakan hasil histogramnya dari sajian di bawahnya itu jumlah paketnya dan di atasnya ada frekuensinya teman-teman. Bisa lihat sendiri. Lalu kita coba buat tampilin lagi nilai kuartilnya. Buat apa? Buat dia tuh bisa kesimpan dan kita panggil buat di box plot teman. Jadi kita run aja. Nah ini untuk box plotnya teman-teman. Jadi untuk box fill-nya itu atau isi kotaknya itu gue pilih warna merah dengan bordernya itu atau nilai sekelilingnya itu gue pilih warna hitam. Bisa dari box plot yang terakhir itu kita buat bar plot teman-teman. Untuk bar plot di sini gue pilih warnanya jingga, warna jingga, warna pelangi, warna pelangi dengan nilainya itu gue pilih di sini dari 210 sampai 260. Di sini gue ngambil nilainya itu sesuai nilai terkecil sama nilai terbesarnya teman-teman. Jadi biar lebih jelas datanya. Oke, langsung di run aja. Nah, ini teman. Ini agak nabrak sedikit jadi pegawai tapi nggak apa-apa teman. Kita fokus ke bagian sini aja. Gimana ini udah sesuai sama data yang emang kita kasih. Si bar plotnya ini udah sesuai sama data yang kita kasih teman-teman. Dan ya itu untuk software RStudio ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke software yang kedua ya teman-teman, yaitu ada di kita pakai software yang namanya software Minitab. Untuk software Minitab itu langkah pertamanya yang kita lakuin, teman-teman. Kita ke file Excel yang udah kita buat tadi, data awalnya, kita kopas aja, teman-teman. Ctrl C, Ctrl V. Oke, teman-teman. Jadi di sini datanya udah kita kopas dan yang harus kita lakukan setelahnya kita ke start di sini di menu bar yang namanya ada statistik di sini teman-teman. Kita pilih yang namanya basic statistik dan kita pilih yang namanya display descriptive statistik. Nah, kita double klik si jumlah paketnya sebagai variabel, terus kita pilih statistik. Oke, teman-teman. Untuk apa-apa aja yang bakal kita tampilin itu, pertama kita ada mean, SA of mean, standar deviasi, variansi, first quartile, median, third quartile, modus, minimum, maksimum range, skewness, kurtosis, and non-missing, and missing, sama cumulative n. Kalau memang udah kita pastiin yang kita butuhin itu udah centang, kita pencet OK, kita OK lagi. Nah, ini teman untuk datanya. Lanjut, dari data-data yang udah kita dapetin ini tuh kita coba buat kita proyeksikan atau kita bentuk ke dalam sesuatu biar kita lebih gampang bacanya. Kita klik graph, kita pilih menu bar graph, sampingnya statistik.
Kita yang pertama itu kita bakal bikin yang namanya histogram dari data-data tersebut. Kita pilih histogram. Nah, untuk ininya kita pilih yang simple aja. Kita double klik bagian ini, jumlah paketnya, teman-teman. Kita double klik, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, teman-teman, ini kita udah jadi histogram dari si jumlah paket atau data yang di bawah ini. Jika kita tampilkan ke dalam histogram, inilah jadinya, teman-teman. Lanjut, habis dari histogram, kita ke box plot, teman-teman. Box plot, terus kita pilih yang sama kita tadi, kita pilih yang simple aja, kita double klik di si jumlah paket atau C2-nya, terus kita klik OK. Oke, jadi box plotnya, teman-teman. Ini merupakan box plot dari data yang di bawah, masih sama kayak tadi. Terus, yang terakhir, kita mau tampilin data itu ke bentuk bar chart. Nah, untuk bar representnya kita pilih yang values from a table. Untuknya kita pilih yang simple lagi. Untuk graph variabelnya kita double klik jumlah paket. Untuk categorical variable kita pilih yang pegawai. Lalu kita klik OK. Oke. Ini merupakan bar chart dari data yang sudah kita kasih ke Minitab buat kita bentuk dalam bentuk bar chart, teman-teman. Ini deskriptif statistiknya, histogram, box plot, sama chart. Oke, mungkin itu untuk software Minitab segitu dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk software ketiga atau software terakhir yang bakal kita pakai, yaitu kita bakal pakai Excel itu sendiri. Nah, untuk Excel ini pastiin kita pakai file yang beda, kayak file yang kita gabungin sama file yang buat RStudio. Kenapa? Kalau kita pakai file yang kita satu folderin sama RStudio itu, dia bakal error kalau kita nge-run si RStudio-nya. Jadi kita bikin dua data aja, teman-teman. Satunya buat yang bareng sama RStudio, satunya lagi yang bakal kita pakai. Jadi di sini gue pakai yang nggak satu folder sama file RStudio. Oke, jadi tujuan kita pasti sama, yaitu basic statistik yang kita cari sebagai tujuan. Caranya gimana? Yaitu kita pilih di menu bar itu ada data. Kalau kita pilih yang namanya data analis, kita pilih yang deskriptif. Nah, dari range-nya itu kita pilih yang ini sampai ini. Lanjut, untuk output range-nya kita pilih yang ini. Output range itu kita pilih, kita pengen nampilin di mana sih datanya tersebut, teman-teman. Lalu kita pilih yang summary, statistik. Kita klik OK. Oke. Jadi ini si datanya, teman-teman. Kalau jadi jelas gue warnain. Oke, teman. Jadi di sini data-data yang udah ada. Jadi data-datanya itu rata-ratanya di 230, standar error di 5, mediannya ada di 227,5, modusnya di 220, standar deviasi ada di 16,4, sampel variansi ada di 272,222, kurtosisnya ada di min 0,44, skonsnya ada di 0,55, range-nya ada di 50, minimum ada di 210, maksimum ada di 260, zoom-nya ada di 2300 dengan count atau jumlah datanya itu ada 10 data. Oke, teman, mungkin itu untuk software dari untuk software dari Excel. Oke, jadi teman-teman, untuk kesimpulannya di sini gue bakal pakai software RStudio lagi. Dari beberapa hal yang kita cari tadi, kita bisa tahu kalau nilai minimalnya itu di 210, yang paling kecil, maksimalnya di 260, mediannya ada di 230, mediannya ada di 227,5, untuk nilai kuartilnya ada di 220, 225, dan 240, variansinya ada di 227,2, 222 sekian. Untuk range-nya dari 210 ke 260, yaitu range-nya dari 50. Untuk modus di sini di RStudio sama di Excel dia agak beda, teman. Untuk dia RStudio dia ngambil nilai pertama itu 210. Kalau di Excel ini dia ngambil di 220 untuk modusnya. Lanjut, untuk nilai skewness dan kurtosisnya sama antara RStudio dengan Excel. Lalu
Untuk histogramnya, ini histogramnya juga serupa dengan histogram yang kita tampilkan di Minitab. Lalu untuk untuk box plotnya juga serupa dengan yang kita bikin di Minitab dan dengan bar plot yang seperti ini, teman-teman. Bedanya mungkin kalau di bar plot untuk di Minitab itu dia nggak bisa nampilin bilangan kelipatan 10, teman-teman. Kan ini untuk datanya kan rata-rata itu kan kebanyakan di kelipatan 10 ya. Sedangkan di Minitab itu, sedangkan di datanya aslinya itu kita ada 215 kalau nggak salah dan di 225. Yang dimana di bar chart Minitab itu dia nggak bisa nampilin itu. Dan di histogramnya juga. Jadi kenapa untuk kesimpulan gue pakai RStudio karena di RStudio itu lebih jelas tentu. Nih, buat nilai data yang ada di tengah-tengah ini, ya berarti dia data-data yang emang bukan kelipatan 10. Nih, untuk nilai seperti nilai I ini dia di 225 dan nilai J-nya itu ada di 235. Oke, mungkin segitu aja nonton untuk tugas mingguan dari praktikum dari tutorial Statistika 1 modul 1.